welcome back with Miss Sam here. Okay, uh, it's very nice can see you again in this time, and I hope you all in good condition right now. Okay, so everyone, jadi khususnya untuk murid Mister yang ada di SMP Negeri 2 Tenggarong. Jadi hari ini Mister akan menyampaikan materi ketiga ya karena melalui pembelajaran jarak jauh ini atau long distance ini kita tidak bisa bertatap muka, jadi hari ini Mister akan menyampaikan materi ketiga karena kemarin udah Mister sampaikan melalui video untuk materi kedua dan sekarang adalah materi ketiga kita. Nah, hari ini Mister akan menyampaikan satu materi dan ini berkaitan juga ya tentang yang ada di buku paket. Jadi hari ini Mister akan membahas tentang saying thank you and apology ya. Jadi saying thank you and apology atau ini mengucapkan bagaimana kita berterima kasih dan juga ungkapan tentang permintaan maaf ya. Jadi hari ini kita akan bahas ini. Jadi kalian harus pahami baik-baik ya dan ditonton baik-baik videonya biar bisa memahami materi hari ini dengan baik. Oke ya, jadi langsung aja kita ke pembahasan materi everyone. Jadi materi pertama, yang pertama Mister akan menyampaikan bagaimana saying thank you to someone atau bagaimana mengatakan ucapan terima kasih kepada seseorang, karena Mister pikir ini sangat penting juga ya. Mungkin ketika kalian mendapatkan sesuatu dari seseorang ataupun dari teman atau orang tua kalian, tentu ucapan terima kasih yang harus kalian sampaikan. Nah, oleh karena itu Mister akan coba menyampaikan beberapa ucapan terima kasih ya. Some expression how to say thank you to someone. Jadi di sini Mister sudah punya 3 ya. Nanti Mister akan jelaskan juga bagian note ini. Karena di bagian note ini Mister akan menjelaskan kesalahan yang sering ditulis oleh murid, terutama Mister, karena Mister sering ngecek tugasnya ya. Oke. Jadi yang pertama di sini Mister punya kata thank you ya. Ucapan yang pertama thank you atau bisa disingkat dengan thanks. Ada kata S belakangnya ya. Thank you atau thanks ini maknanya artinya terima kasih, sama saja ya. Terus yang kedua ada thanks a lot ya. Thanks a lot atau terima kasih banyak, sama juga. Nah, yang ketiga kita bisa katakan thank you very much. Thank you very much atau terima kasih banyak. Sebenarnya maknanya sama ya. Ini maknanya poinnya mengucapkan terima kasih. Cuma hanya penulisan dalam bahasa Inggris yang berbeda. Nah, Mister akan menyampaikan yang note ini ya. Sering siswa atau murid Mister sering menemukan seperti ini. Misalkan ini betul ya. Thank you dengan thanks. Penggunaan yang di sini yang di bawah kita perhatikan. Nah, kadang murid menulis sudah pakai S, ada U-nya lagi. Thanks you. Nah, ini salah ya. Karena seharusnya yang betul adalah yang di atas. Thank you. Cukup gitu aja. Tidak usah dikasih S di belakang sininya, di belakangnya ya. Dihilangkan. Cukup thank you. Ini sudah betul. Kalau mau kasih S di belakangnya cukup seperti ini. Thanks. Jangan ada kata petiknya juga ya. Sering Mister temukan tuh. Thanks ada tanda petik ya, thank baru ada tanda petik dikasih S, thanks. Mungkin pada saat pengucapan itu nggak ketahuan tanda petik, tapi ketika ditulis sangat ketahuan sekali dan ini salah. Yang betul adalah thanks tanpa tanda petik. Nah, seperti itu ya. Jadi ini beberapa ungkapan saying thank you to someone. Oke, jadi Mister akan jelaskan lagi setelah itu bagaimana ungkapan permintaan maaf kepada seseorang. Oke, sebelum kita ke ungkapan permintaan maaf, Mister sini punya contoh tentang ungkapan terima kasih tadi ya. Biar kalian lebih paham lagi, Mister akan kasih contohnya. Contoh sini Mister punya ya. Contoh percakapan ungkapan terima kasih. Di sini ada Siti dan juga ibunya. Nah, kita akan coba lihat. Katanya si ibu bertanya kepada Siti. Yang pertama, how are you Siti? How are you Siti?
gitu ya. How are you, Siti? Dijawab dengan Siti, I'm not feeling well, ma'am. I'm not feeling well, ma'am. Dibalas dengan ibunya, I think you need to rest. I think you need to rest. Dibalas dengan Siti, I think, ma'am. Thank you. Nah, di sini ada ucapan thank you, ya. Nah, ini udah masuk dalam ungkapan atau expressions how to saying thank you to someone, ya. Jadi di sini Siti mengucapkan terima kasih kepada ibunya karena ibunya sudah sangat perhatian kepada dia. Oke, jadi ini contoh percakapannya ya. Silakan dipahami baik-baik. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya, itu tentang how to say apology to someone. Bagaimana cara mengungkapkan permintaan maaf kepada seseorang. Jadi ya, materi selanjutnya Mister akan menyampaikan tentang apology atau tentang ucapan maaf ya. Jadi bagaimana kita mungkin ketika berbuat salah ataupun yang berkaitan tentang permintaan maaf, Mister akan sampaikan sini beberapa ya. Oke, jadi perhatikan baik-baik di papan tulis Mister. Di sini ada 4 ya, ada 4 expressions how to say apology to someone. Jadi perhatikan baik-baik. Yang pertama kita bisa lihat ada kata sorry ya, sorry atau maaf. Nah, ya. Yang kedua, kalian bisa katakan I'm sorry atau saya minta maaf ya. Jadi sama aja maknanya sebenarnya. Yang ketiga, kalian bisa bilang pardon ya, pardon atau maaf. Yang keempat, kalian bisa katakan excuse me atau maaf. Nah, biasa pardon dengan excuse me ini dipakai ketika mungkin ketika kalian berbicara kepada seorang ya, lagi diskusi, terus lawan bicara kalian atau teman yang sedang kalian berbicara bersama-sama, mungkin dia berbicara terlalu cepat dan kalian tidak dengar. Kalian bisa ucapkan gini, pardon, can you repeat again please? Atau excuse me, can you repeat again please? Nah, maaf, bisakah kamu mengulangnya lagi gitu ya, artinya. Jadi ketika teman kalian berbicara terlalu cepat, kalian bisa pakai kata ini untuk meminta maaf, untuk mengulang kata-kata dia lagi. Nanti misalnya akan membuat contoh untuk ungkapan apology atau permintaan maaf ini. Jadi tolong kalian perhatikan baik-baik biar bisa memahami. Di materi tentang bagaimana kita mengungkapkan permintaan maaf, di sini bisa sudah membuat contoh ya. Contoh percakapan ungkapan maaf. Jadi perhatikan baik-baik. Di sini ada percakapan tentang Dafa and also his teachers ya. Di sini ada pembahasan tentang Dafa dan juga gurunya. Nah, kita coba lihat ya. Kata guru seperti ini. Hi Dafa, why are you late? Ya. Hi Dafa, why are you late? Dijawab sama Dafa, I'm sorry miss. I have something to do before going to school. I'm sorry miss. I have something to do before going to school. Nah, jadi di sini ada kata I'm sorry. Jadi di sini Dafa minta maaf karena dia datang terlambat ya. Kenapa dia datang terlambat? Karena sebelum ke sekolah Dafa mempunyai pekerjaan dulu di rumahnya mungkin. Jadi oleh karena itu Dafa datang terlambat ya. Jadi di sini ada kataan ungkapan I'm sorry atau saya minta maaf. Nah, jadi ini contoh untuk ungkapan maaf percakapannya. Nah, mudahan kalian memahami ya, terkhususnya untuk murid Mister yang ada di SMP Negeri Tenggarong. Mister harapkan kalian bisa memahami dan bisa langsung mempraktekkan di rumah ya, bagaimana how to saying thanks to someone and also how to say apology to someone. Bagaimana mengungkapkan expression atau ungkapan permintaan maaf dan juga terima kasih kepada seseorang.
Okay, everyone, maybe that's all my explanations about how to say uh, thank you and how to say apology to someone. Jadi saya sudah menyampaikan bagaimana ungkapan permintaan maaf dan juga terima kasih kepada seseorang. Semoga materi ini kalian bisa memahami baik-baik dan bisa terutama bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jadi jangan lupa untuk praktekkan di rumah bagaimana cara mengucapkan terima kasih dan juga bagaimana mengucapkan permintaan maaf kepada seseorang. Karena kalau nggak dipraktekkan nanti percuma juga ya. Jadi untuk melatih speaking ataupun bagaimana melatih bicara kita harus dipraktekkan juga di rumah. Okay, maybe that's all for me. Thank you so much for watching my video, and terkhusus untuk murid mister yang ada di SMP Negeri Kota Tenggarong, semoga kalian bisa memahami baik-baik dan juga bisa dipraktikkan di rumah. Mungkin saya dari mister. Thank you so much again and see you in the next video. See you.